Jangan percaya orang bisa meramal masa depan jika dia masih melakukan ini. Percaya pada kemampuan seseorang untuk meramal masa depan seringkali menjadi subjek kontroversial ya, dan tergantung pada keyakinan individu. Meskipun ada orang yang meyakini bahwa ada individu dengan kemampuan metafisika untuk meramal masa depan. Sebagian besar orang skeptis terhadap klaim semacam itu. Ketidakpercayaan ini seringkali muncul karena banyaknya kasus penipuan atau klaim ramalan palsu yang terungkap. Nah, penting untuk menjaga sikap kritis dan skeptis terhadap klaim ramalan masa depan, terutama jika orang yang meramalkan masih terlibat dalam praktek-praktek yang mencurigakan atau meragukan. Nah, beberapa tindakan atau perilaku yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan meramal masa depan itu melibatkan diantaranya mungkin adanya pungli atau biaya yang mahal ya. Nah, jika seseorang menawarkan ramalan masa depan dengan meminta biaya yang sangat tinggi atau menjanjikan hasil yang fantastis dengan harga tertentu, hal ini dapat menimbulkan kecurigaan. Terus yang kedua, janji kesuksesan mutlak atau keberuntungan. Nah, klaim yang berlebihan seperti janji kesuksesan mutlak atau keberuntungan tanpa usaha yang nyata seringkali ini mencerminkan pendekatan yang tidak realistis terhadap kemampuan meramal masa depan. Terus yang ketiga, kurangnya bukti atau rekam jejak. Orang yang memiliki kemampuan sejati biasanya dapat memberikan bukti atau rekam jejak positif dari ramalan-ramalan masa depan sebelumnya. Nah, jika tidak ada bukti atau rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan, ya, hal ini dapat meragukan keakuratan klaim tersebut. Yang keempat, bekerja dengan metode-metode okultisme yang dilarang atau dipertanyakan. Nah, jika orang yang meramal masih terlibat dalam metode okultisme yang melanggar norma atau dilarang, hal ini dapat memicu keraguan terhadap keaslian ramalan tersebut. Oleh karena itu ya, sebelum mempercayai ramalan masa depan seseorang ya, penting untuk melakukan penelitian, melihat rekam jejak dan menjaga kewaspadaan terhadap tanda-tanda potensial penipuan atau klaim yang tidak realistis. Nah, pada kenyataannya ya, saya juga memilih untuk tidak menyediakan layanan meramal masa depan. Keputusan ini bukan semata-mata karena ketidakmampuan atau ketidakpercayaan pada kemampuan meramal ya, melainkan disertai dengan pandangan dan pertimbangan filosofis tertentu. Nah, saya berpendapat bahwa melihat masa depan bisa menjadi pengalaman yang menakutkan, terutama karena kita cenderung lebih terfokus pada kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Nah, pandangan saya terkait dengan konsep meramal masa depan itu mencerminkan pendekatan yang lebih bijak terhadap hidup. Saya percaya bahwa hidup seharusnya dijalani dengan penuh kehadiran dan kesadaran terhadap momen sekarang ya, bukan terpaku pada ketidakpastian masa depan. Nah, saya berpandangan bahwa fokus pada pengembangan pribadi, kesejahteraan emosional dan interaksi positif dengan lingkungan sekitar yang memiliki dampak yang lebih bermakna daripada mencoba memprediksi masa depan. Keputusan saya untuk tidak menyediakan layanan meramal masa depan merupakan sikap yang mungkin Anda patut hargai ya, karena pandangan saya yang realistis terhadap kemungkinan adanya hal-hal buruk dalam ramalan masa depan mengingatkan kita akan kompleksitas hidup dan ketidakpastian. Menyadari bahwa manusia itu cenderung mendahului untuk melihat aspek negatif bisa membantu kita untuk lebih fokus pada tingkatan yang dapat kita ambil saat ini untuk memperbaiki masa depan. Selain itu ya, pandangan bahwa meramal masa depan dapat beresiko bagi peramal juga memberikan perspektif lain. Konsep menukarkan setengah usia hidup untuk memperoleh kemampuan meramal seperti yang saya utarakan ini, di luar sana ya ada praktisi paranormal atau dukun ya, atau pakar metafisika ya, yang memiliki ritual
di mana dia harus menukarkan setengah usia hidupnya untuk memperoleh kemampuan meramal masa depan. Nah, di sini ya saya gambarkan bahwa kebijaksanaan dan umur panjang cenderung lebih bernilai daripada pengetahuan akan masa depan yang seringkali sulit diukur kebenarannya. Dengan demikian ya, saya memang tidak menyediakan layanan meramal masa depan guna membuka pintu bagi refleksi tentang makna hidup dan bagaimana kita memilih untuk menghadapinya. Nah, paling tidak Anda tahu sendiri kan beberapa nama peramal yang terkenal yang sekarang sudah tinggal nama. Nah, bisa saja beberapa di antara mereka telah mengorbankan setengah kehidupan usia mereka untuk mendapatkan kemampuan untuk meramal masa depan.